Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang materi hukum hook, di mana hook ini menjelaskan tentang hubungan pertambahan panjang terhadap gaya yang diberikan pada pegas tersebut. Untuk lebih jelas ya, kita masuk ke virtual lab berikut ini. Nah, virtual lab ini saya ambil dari rumah belajar kemdikbud.go.id. Di sini saya punya 4 pegas yang panjangnya mula-mula sama. Kemudian pegas kedua ini saya beri beban 10 kg. Kemudian massa di pegas 3 akan saya lipat gandakan dari pegas 2. Jadi di sini massanya saya beri 20 kg. Maka yang terjadi pertambahan panjangnya berkali lipat juga ketika massanya juga dikalikan dengan 2. Nah, ketika massanya ini ditambah 10 kg lagi menjadi 30 kg, maka pertambahan panjangnya menjadi 0,2 meter juga. Itu artinya dalam kasus ini setiap pertambahan massanya 10 kg, maka pertambahan panjangnya adalah 0,2 meter. Dapat dilihat pada panjang ini. Di sini saya akan bikin sebuah grafik gaya dengan pertambahan panjangnya. Saya misalkan gaya itu adalah variabel f, sedangkan pertambahan panjang adalah variabel delta x. Kemudian tadi kita udah mencoba percobaan hukum hook di mana pegas itu ditarik. Ternyata semakin besar gaya yang diberikan atau massa yang diberikan, pertambahan panjangnya semakin besar. Tapi pertambahan panjangnya itu berubah tetap untuk kelipatan massa atau gaya yang sama. Maka di sini kita punya konstanta yang disebut sebagai konstanta pegas, di mana konstanta K ini bisa disebut sebagai gradien dalam sebuah grafik. Nah, kalau gradien itu kan berarti M sama dengan delta Y per delta X. Kalau gradien untuk si pegas, kita bisa tuliskan tetapan pegasnya itu adalah K sama dengan F-nya ini disumbu Y, sedangkan X-nya ini ya disumbu X, delta X sebagai pertambahan panjang. Atau persamaan ini bisa saya sederhanakan lagi menjadi F sama dengan K dikali delta X, seperti itu. Bila pegas itu digantungi beban bermassa M seperti percobaan pada lab virtual, maka gaya ini bisa kita ganti menjadi gaya berat atau beban pada massa tersebut, di mana yang kita tahu bahwa gaya berat itu adalah massa dikali gravitasi. Jadi kalau misalnya pegasnya digantungi beban bermassa M, maka M-nya kamu kalikan dulu dengan gravitasi, maka ketemu F. Kita bisa mencari nilai tetapan pegas itu sendiri. Nah, ini adalah keterangannya, di mana F itu adalah gaya yang satuannya Newton, K itu adalah tetapan pegas, satuannya Newton per meter, delta X adalah pertambahan panjang dari pegas, satuannya meter, dan M adalah massa, satuannya adalah kilogram. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke perumusan energi potensial pegas, di mana setiap pegas bertambah panjang, dia selalu membutuhkan energi, ya, atau dia bisa melepaskan energi ketika gaya luar yang diberikan sudah tidak ada. Nah, berapa besar dari energi potensial pegas ini? Kita bisa lihat kurva garis merah ini. Di mana kurva garis merah ini, kalau kita lihat bahwa di bawah kurva ini dia akan membentuk luasan segitiga. Di mana luasan segitiga ini merupakan besar dari energi potensial pegas. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa energi pegas itu sama dengan luas di bawah kurva, di mana luas di bawah kurva ini membentuk suatu luas segitiga siku-siku, di mana luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah delta X, tingginya adalah si F. Ini nggak apa-apa ya dibalik ya, karena kan kalau perkalian itu kan dibalik, hasilnya ya tetap sama aja. Nah, untuk lebih sederhana lagi, F ini akan saya substitusi dengan rumus gaya pegas, yaitu K dikali delta X. Berarti setengah kali delta X dikali delta X itu sama dengan energi pegas sama dengan setengah K delta X kuadrat.
mana keterangannya adalah energi pegas itu sama dengan energi potensial pegas, yaitu satuannya adalah joule. Masuk ke contoh soal. Ada seorang anak yang masanya 50 kg bergantung pada ujung sebuah pegas, sehingga pegas bertambah panjang 10 cm. Tetapan pegas bernilai, oke langsung kita jawab. Berarti di sini ada massa ya, 50 kg, dan pertambahan panjang atau delta X-nya adalah 10 cm. Nah, karena diketahui massa, maka kalian bisa rumuskan dulu F-nya ini menjadi M kali G dibagi delta X. Masuk ke angkanya, M-nya 50, gravitasinya adalah 10 dibagi dengan 0,1 meter. Nah, jadi di sini 10 cm ini saya ubah ke satuan meter menjadi 0,1 meter. 50 kali 10 500, 500 dibagi 0,1 didapatlah 5000 Newton per meter. Untuk soal nomor 2 diberikan grafik dengan sumbu Y adalah F dan sumbu X adalah X. Nah, yang dicari adalah nilai dari konstanta pegas itu sendiri. Untuk yang B, dicari energi potensial pegas saat delta X sama dengan 0,02 meter. Oke, kita masuk aja untuk yang A. Yang dicari adalah K, maka K itu adalah F per delta X. Karena di grafik ini udah dalam Newton, maka F-nya tidak usah diubah ke M kali G dulu. Langsung aja kita masukkan 40 dibagi 0,08. Atau kita kali 100 atas bawah, berarti 40 kali 100 adalah 4000, 0,08 kali 100 adalah 8. Maka didapatkan 4000 bagi 8 adalah 500 Newton per meter. Untuk yang B, yang ditanya adalah energi potensial pegas saat delta X ya adalah 0,02 meter. Kita tahu tadi bahwa energi potensial pegas itu dirumuskan sebagai setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Di mana K-nya udah dapat dari jawaban A, delta X ya, itu kita ambil 0,02 meter. Seperti itu. Tinggal kita masukkan aja angkanya. Setengah kali 500 dikali 0,02 pangkat 2. Di mana 0,02 pangkat 2 adalah 4 per 10.000 dikali 250. Kita coret saja 250 dengan 1000, berarti dapatnya 4 per 40 atau 4 dibagi 40 itu adalah 0,1 joule. Oke, semoga bisa dipahami ya. Untuk latihan soalnya, silakan kalian coba sendiri. Komen berapa jawaban di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.